Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Dan kita memujinya dengan pujian-pujian yang sesuai dengan keagungan kebesarannya Azza wa Jalla. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di pagi yang berbahagia ini dan di kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini adalah pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, yaitu materi fikih. Dan alhamdulillah masalah salat, bab salat selesai, walhamdulillah. Bab salat selesai dari awal sampai akhir. Tentang waktu-waktu salat ya, waktu-waktu salat, kemudian syarat-syarat salat, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, kemudian perkara-perkara yang dibolehkan dalam salat, kemudian makruh-makruhnya salat ya. Terus apa lagi? Terakhir pembatal-pembatal salat, dan termasuk sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah kita bahas. Tapi alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, hidayah, taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita lanjutkan dengan bab baru, yaitu Kitabul Janaiz, Kitab Al-Janaiz. Iya betul, Janaiz ya. Janaiz, Janaiz itu jamak. Mufradnya apa? Janazah. Janazah itu satu, kalau janaiz berarti banyak. Janaiz atau jinaiz, janaiz atau janazah atau jinazah gitu. Apa itu jenazah? Kalau bahasa kita jenazah apa Pak? Mayat ya. Kalau bahasa Arab
jenazah atau janaiz itu istilah ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan jenazah itu apa sih? Janazah itu apa sih gitu. Ada yang mengatakan jenazah itu ya orang yang mati itu namanya jenazah. Ada yang mengatakan oh enggak, ada yang mengatakan orang mati di atas keranda itu namanya jenazah. Jadi ada yang mengatakan jenazah itu ya orang yang dia itu namanya jenazah. Kalau kita ya apa? Mayit atau jenazah itu. Oh, ada yang mengatakan oh enggak, kalau jenazah itu orang mati yang sudah ada di dalam keranda itu, di atas keranda itu namanya jenazah. Berarti kalau belum naik ke keranda itu bukan namanya jenazah gitu. Ini masalah khilaf, masalah bahasa saja sebenarnya ya, dari sisi bahasa saja. Yang namanya jenazah ya itulah jenazah ya, jenazah atau janaiz itu. Jadi kitabul janaiz bab janaiz. Baik, langsung saja kita baca apa yang disampaikan, bawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Yang pertama adalah wa man hadarahul mautu minal muslimina nudiba li ahlihi ayyulaqqinuhu asy-syahadata. Barang siapa yang menghadiri saudaranya dari kaum muslimin akan meninggal dunia, maka nudiba dianjurkan, disunahkan baginya atau keluarganya apa? Ayyulaqqinuhu syahada, untuk mentalkinkan syahadat. Nah, ini yang pertama, mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia dengan asy-syahadah. Apa asy-syahadah? Kalimat syahadat. Kalimat syahadat ini kalimat apa? La ilaha illallah. Karena syahadat itu ada dua. Ada syahadat la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, yang dianjurkan ini adalah syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada tambahan Muhammad Rasulullah. Sudah cukup la ilaha illallah ini saja. Nah, ini perkara pertama yang dianjurkan bagi kita nih yang menjumpai saudara kita yang akan meninggal dunia. Siapa saja, tetangga atau teman atau sahabat atau keluarga. Ini udah ada tanda-tanda mau meninggal dunia, ya kita talkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Bagaimana cara mentalkinkannya, akhi? Apa sih mentalkinkan itu? Ngingetin gitu loh. Ngingetin, ngajari dan ngingetin nih orang agar mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kenapa kita harus mentalkinkan saja? Juga kenapa kita harus mengajari juga nih orang mau meninggal dunia? Kan udah apal kan? Tiap hari juga dia baca, tiap hari dia ucapkan, ngapain diajari segala? Jawabannya adalah pertama, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga praktek beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga praktek para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.
Di samping ini adalah perintah Rasulullah dan praktek Rasulullah, juga untuk ngingetin gitu loh, ngingetin orang yang akan meninggal dunia tadi itu. Kenapa harus diingetin? Karena orang yang akan meninggal dunia itu, orang yang mau mati itu keadaannya itu sudah apa ya? Keadaannya itu bukan seperti yang kita rasakan sekarang ini, tidak gitu loh. Karena dia akan mengalami namanya sakaratul maut. Dia mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut itu keguncangan, kemudian apalagi itu sakit, kemudian berat, kemudian dan seterusnya. Itu sakaratul maut. Baik itu sakit fisik maupun ya mungkin sakit batin begitu ya, resah, gelisah, gundah, gulana, kacau, menegangkan, menakutkan, mengerikan. Ya. Sehingga dalam keadaan seperti itu biasanya orang tuh lupa dengan apa-apa yang selama ini dia hafalkan gitu loh. Ya. Dia lupa dengan apa-apa yang selama ini biasa dia kerjakan, yang biasa dia lakukan, yang biasa dia ucapkan dan baca. Karena kondisinya seperti itu. Ya. Karena kita tahu semua bahwa orang yang akan meninggal dunia itu akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang masih hidup. Termasuk dia melihat apa, akhi? Melihat malaikat. Ya, melihat malaikat. Bahkan juga melihat amal-amalnya. Amal-amal yang dia lakukan selama di dunia itu diperlihatkan oleh Allah di depan matanya. Ya, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Termasuk dia melihat ini, melihat itu dan seterusnya. Kemudian juga orang yang akan meninggal dunia itu akan mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh yang masih hidup. Mendengar perkataan para malaikat, mendengar ini, mendengar itu, mendengar itu, mendengar ini. Sehingga ketika dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya selama di dunia, kemudian dia mendengar sesuatu itu belum pernah dia dengar sebelumnya di dunia, gimana rasanya, akhi? Rasanya gimana? Mengerikan, kan berat sekali gitu, berat sekali. Belum lagi dia merasakan sakitnya ketika roh tersebut dicabut, ya. Begitu juga ketika dia merasakan merasakan ketika nyawa dicabut oleh malaikat maut. Sakit enggak? Itu sakit sekali lah. Sakit sekali. Bahkan sakitnya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu loh. Saking sakitnya, saking perih dan pedihnya itu sampai nggak bisa digambarkan dan tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Saking sakitnya. Bagaimana tidak sakit lah, wong nyawa itu dicabut kan, berarti nyawa itu mengalir dari bawah ke atas, mengalir. Dan tidaklah setiap sendi, setiap tulang, setiap kulit, setiap pori-pori yang dilewati oleh ruh nyawa tersebut akan merasakan sakit. Sakit yang luar biasa. Lawang kita dicubit saja nih, dicubit di sini nih, dicubit di sini. Sakit nggak ini? Sakit karena di sini ada nyawa gitu loh. Karena di sini ada ruh, ada nyawa. Kalau nggak ada nyawa sakit nggak? Nggak sakit kan ya? Nggak sakit. Karena di sini ada nyawa gitu. Nah, bagaimana seandainya nyawa itu mengalir dari bawah ke atas sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga setiap yang dilewati oleh nyawa itu akan merasakan sakit yang luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Bahkan sebagian ulama menggambarkan
sakitnya sakaratul maut itu ya seperti lebih sakit dari gorokan-gorokan gergaji, lebih sakit dari siletan-siletan pedang. Nah itu berarti seakan-akan sekujur tubuh semuanya itu seperti dicincang-cincang. Dicincang-cincang semuanya sekujur tubuh. Kenapa? Karena semua sekujur tubuh ini akan dilewati nyawa tidak? Nah, dilewati nyawa dan dilewati roh, sehingga sakitnya gak ketulungan. Makanya orang yang akan meninggal dunia itu gak bisa ngomong apa-apa sudah. Karena kenapa? Sudah berat gitu loh. Ngerasain sakitnya sudah gak kuat gitu loh. Sudah gak bisa, gak ada tenaga lagi untuk ngomong, gak ada tenaga lagi untuk berteriak, gak ada lagi tenaga untuk menggerakkan kaki, kepala dan gak ada. Kenapa? Karena sudah sakit banget, sudah nggak ada tenaga lagi untuk itu. Nah, sering kita jumpai orang yang mau meninggalkan seperti itu, cuman bisa diem aja kan ya, diem saja. Kenapa ya? Karena nggak ada tenaga lagi untuk itu gitu. Berbeda dengan sakit-sakit sekarang kita ini kan, sesakit apapun kita ini kan masih bisa bicara nggak? Ya masih bisa bicara, masih bisa berjalan sedikit-sedikit meskipun berangkang misalnya. Tapi kan masih ada tenaga untuk itu. Tapi kalau sudah sakaratul maut namanya itu, sudah nggak ada lagi tenaga sama sekali. Ya, udah nggak ada lagi tenaga. Saking sakitnya begitu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini butuh dia untuk diingetin gitu. Butuh untuk diingetin, diajari kalimat la ilaha illallah. Karena mungkin kalau dia tidak diajari, dia lupa gitu loh apa yang harus dia lakukan. Dia lupa apa yang harus dia kerjakan. Gitu loh. Kita aja nih kalau panik gimana sih? Kalau panik konsentrasi gak? Gak konsentrasi. Harusnya apa ini? Harusnya bawa palu kok bawa apa? Bawa gergaji. Itu kalau panik kan begitu. Nah. Panik itu nggak bisa konsentrasi. Udah lupa gitu. Apa yang seharusnya dikerjakan gitu. Lupa kalau sudah panik. Masya Allah ya. Nah, bagaimana kalau sakaratul maut? Ya, kepanikan yang luar biasa. Sehingga dia harus ngapain itu nggak ngerti gitu loh. Kecuali yang dirahmati Allah. Makanya dalam kondisi seperti itulah butuh itu orang untuk diingetin, diajari, ya katakan la ilaha illallah, diingetin. Ketika dia mendengar kalimat itu baru sadar kemudian dia mengucapkannya. Ya, apalagi lisan di waktu-waktu seperti itu sudah sulit banget untuk bergerak gitu loh. Digerakkan itu sulit banget. Bahkan diumpamakan oleh para ulama dengan lisan itu seperti ketindihan batu besar gitu. Ya, ketindihan batu besar yang sulit banget untuk digerakkan gitu loh. Saking sakitnya, saking mengerikan dan saking beratnya keadaan itu, sehingga nggak mudah untuk mengatakan itu gitu, nggak mudah mengatakan apa yang kita ajarkan itu, kecuali orang-orang yang memang sebelumnya dia itu memahami apa itu la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, maka perlu kita ingetin dia ya, misalnya dia itu bapak kita nih, Pak, katakan, ngomong dong, ucapkan la ilaha illallah. Nah itu diajarin pelan-pelan saja gitu, jangan sambil ditepuk-tepuk, Pak gitu, Pak ucapkan la ilaha illallah Pak itu malah bingung kabeh itu kan. Bapak malah bingung, udah kondisi seperti itu kok malah dibingungin gitu loh. Maka panggil saja, ya ayah, katakan la ilaha illallah. Atau wahai saudaraku, wahai temanku, wahai fulan, katakan, ucapkan la ilaha illallah. Di dekat
telinganya. Kok enggak niruin tuh? Kalau enggak niruin, diulangi lagi, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Kok enggak nyaut juga nih, diem aja. Ulangi lagi sampai dia nyaut, sampai dia ngikutin. Kalau sudah ngikutin, udah diem saja. Kalau dia la ilaha illallah terus kok diem saja gitu, udah jangan diulangi lagi, terus diemkan saja gitu. Kecuali kalau dia ngeronta lagi, minum misalnya kan gitu, ngomong ini ngomong itu, gerak ini gerak itu, berarti kan sudah kondisinya berbeda tuh. Nah setelah itu baru diajarkan lagi, Pak, la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah, dengan pelan, dengan tenang, dan orang-orang yang ada di sekitarnya pun ikut mendoakan dia agar bisa mengucapkan syahadat ini gitu. Jangan gaduh, jangan ribut, jangan nangis itu, biar kondisi tenang, sudah tenang, biarkan dia itu mendengar apa yang kita ajarkan. Begitu. Kemudian dia ngikutin la ilaha illallah. Udah, kalau seperti itu diamkan dulu sampai ya sudah, sampai meninggal dunia. Itu cara mengajarkan atau mentalkin orang yang akan meninggal dunia. Jadi didekatkan ke telinga, dipanggil namanya dengan panggilan yang dia paling sukai. Kemudian ajarkan, ucapkan ini la ilaha illallah, ulangi terus dengan pelan-pelan, dengan tenang. Kalau dia ngikutin sudah diem, berhenti dulu. Kalau sudah nggak ada tanda-tanda minta ini minta itu, ya sudah terus sampai meninggal dunia. Kalau dia bergerak-gerak lagi, minta minum, minta makan dan yang lainnya, maka ulangi lagi talqinnya itu sampai terakhir kali dia ngucapin itu, kemudian meninggal dunia. Nah itulah harapan setiap muslim, harapan setiap mukmin. Masya Allah ya. Jadi indah ketika orang itu mengakhiri hidupnya di dunia dengan dengan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, dan itu adalah tanda dari tanda-tanda terbesar husnul khatimah. Ya, tanda terbesar orang itu husnul khatimah adalah mengucapkan la ilaha illallah ini. Ya. Makanya ada makanya kita sering juga melihat, mendengar berita, ada orang yang meninggal dunia kok tersenyum gitu ya. Ada tersenyum. Tersenyum, bahkan ada yang tertawa begitu. Ada yang nangis, ada yang... Nah ini menunjukkan bahwa orang yang akan meninggal itu melihat gitu. Melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa saja melihat surga, melihat amal-amal kebaikannya, sehingga dia itu puas dengan itu semua, sehingga dia meninggalkan dunia itu dengan senang hati gitu loh, sehingga dia tersenyum melihat tempatnya nanti di surga. Oh, surga kelihatan. Nah, itu bisa terjadi, bisa terjadi, karena orang kalau sudah sakaratul maut itu seakan-akan hidup di dunia seakan-akan dia tuh hidup di luar yang kita rasakan begitu loh. Seperti itu. Makanya dia tersenyum, kenapa? Mungkin dia mendengar sesuatu yang menggembirakan hati, menyenangkan hati. Makanya sering kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang istiqomah, kan gitu Pak ya. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kan gitu kan? Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang berkata rabbunallah, Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah. Berarti dia memahami siapa Allah itu. Berarti betul-betul dia memahami makna la ilaha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah,
istiqomah di atas ucapan la ilaha illallah tadi itu. Ya. Keyakinan bahwa Rabbku adalah Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat turun kepadanya. Malaikat turun. Malaikat turun ini ketika orang itu ngapain? Sakaratul maut. Ketika ini orang yang istiqomah tadi itu di atas tauhid akan meninggal dunia, turun para malaikat dari atas langit. Turun para malaikat dari atas langit. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Malaikat ini berkata kepada mereka, kepada dia, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih hati. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Berarti ini perkataan malaikat kepada orang yang akan meninggal tadi. Ini perkataan yang menyenangkan enggak? Menyenangkan. Dan ini didengar sama dia enggak? Didengar sama dia. Kita yang ada di sekitarnya dengar enggak? Enggak. Tapi dia mendengar. Jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Jangan bersedih. Sedih dari apa, Pak? Nah, jangan bersedih. Jangan takut, jangan takut dan jangan bersedih. Takut dari apa? Dari apa-apa yang akan dialaminya setelah meninggal dunia. Jangan takut dari kejadian-kejadian yang akan dia alami setelah meninggal dunia. Jangan takut. Berarti aman engkau. Santai, aman engkau. Masya Allah. Kemudian wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih hati. Sedih dari apa-apa yang dia tinggalkan. Apa yang dia tinggalin? Keluarga, harta, teman, sahabat. Nah, kan gitu kan? Jangan bersedih, santai, mereka ada yang jaga mereka. Mereka ada yang jaga nih. Allah yang menjaga. Jangan khawatir, jangan bersedih. Keluargamu ada yang jaga, hartamu ada yang jaga, Allah yang jaga. Jangan bersedih hati. Berarti jangan takut sesuatu yang akan datang, dan jangan bersedih sesuatu yang di belakang. Nah, aman. Dan puncaknya adalah tadi, bergembiralah dengan surga. Nah, orang seperti ini kan, ya Allah, di mendengar suara-suara seperti ini kan senang kan, lega gitu, lega, senang, sehingga tidak sedikit dari mereka itu tersenyum bahagia. Ya, Masya Allah. Maka dari itu ya tentu disunahkan, ya sangat dianjurkan kita nih yang mendapati saudara kita kaum muslimin yang akan meninggal dunia, ditalkinkan, ya ditalkinkan dengan syahadat la ilaha illallah, ya, agar harapan kita dia mendapatkan husnul khatimah, ya, husnul khatimah. Jadi husnul khatimah akhi tidak hanya orang itu, jadi tidak hanya tanda husnul khatimah itu harus sedang sholat, enggak ya Pak ya, enggak. Tidak harus dengan pasti enggak juga, atau baca Quran atau ini, tidak harus. Yang paling penting adalah orang itu husnul khatimah adalah ketika dia benar-benar teguh di atas tauhid,
Ya, di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang benar, tidak ada tanggungan dengan sesama manusia, tidak punya hasad, tidak punya dengki, iri dan seterusnya. Nah, ini tanda husnul khatimah orang tersebut. Jadi husnul khatimah tidak harus selamanya harus sedang sujud, rukuk, baca Quran, enggak. Manusia terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa dunia akhirat siapa? Rasulullah SAW meninggalnya gimana? Lagi sholat enggak? Enggak. Lagi baca Quran? Ya enggak juga. Lagi sujud ruku? Enggak. Lagi haji umroh? Enggak juga. Tapi meninggal di atas ranjang, di atas pangkuan siapa? Ibunda kita, istrinya SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar pun demikian, manusia terbaik setelah Rasulullah, meninggal di atas ranjang. Khalid bin Walid berapa puluh kali peperangan yang dia ikuti, meninggal di mana? Di atas tempat tidur. Masya Allah, padahal mereka adalah manusia terbaik. Jadi yang paling penting adalah husnul khatimah itu ketika orang itu kuat istiqomah di atas tauhid yang benar, akidah yang benar, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah husnul khatimah. Meskipun meninggalnya tenggelam, meskipun meninggalnya ketabrak ketabrak ini, ketabrak itu, mati misalnya, atau jatuh dari gunung dan yang lainnya. Yang penting dia istiqomah tadi di atas tauhid, akidah, sunnah dan baik kepada sama manusia. Itu husnul khatimah. Meskipun meninggalnya tidak dalam keadaan sujud ruku. Ya Masya Allah. Dan salah satu sebab tanda husnul khatimah adalah dia mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan karunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berarti husnul khatimah ini anugerah ya, karunia dari Allah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang bisa mengucapkan la ilaha illallah ini pun nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat ini. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin bisa. Ya, sebagaimana firman Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah berfirman, yutsabbitullah, Allah menetapkan, Allah menguatkan, Allah mengokohkan hati orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh. Kalimat yang kokoh itu apa? La ilaha illallah. Di dunia, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Taib, Allah tetapkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Taib, di dalam kehidupan dunia itu di mana? Di dalam dua keadaan. Di dalam kehidupan akhirat, di dalam dua keadaan. Di dunia adalah semasa hidup nih, Allah tetapkan la ilaha illallah di dalam hatinya. Kokoh dia, kuat hatinya. Dia terus beribadah kepada Allah, terus ibadah kepada Allah. Allah mudahkan dia untuk beramal soleh. Allah mudahkan dia beramal soleh ini. Itu namanya Allah teguhkan hatinya di dunia ini semasa hidupnya. Kini sajalah akhi, kita sholat, kita puasa, kita berbakti kepada kedua orang tua, kita ngaji seperti ini, dan amalan-amalan yang lain. Itu sumbernya dari mana sih? La ilaha illallah itu. Kita melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah dari pagi sampai
sampai sore, sampai malam, itu karena landasannya la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kita ngaji seperti ini perintah Allah tidak? Perintah Allah, kita melaksanakan perintah Allah, dan itulah konsekuensi la ilaha illallah. Kenapa kita sholat? Karena itu perintah Allah, berarti itu adalah konsekuensi la ilaha illallah. Berarti Allah tetapkan hati seorang mukmin dengan perkataan yang kokoh tadi di dunia pertama, sekarang ini semasa dia hidup. Kemudian yang kedua, ketika akan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, Allah tetapkan hatinya untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini di dunia berarti keadaan semasa hidupnya ini. Kemudian yang kedua, ketika akan meninggal dunia, Allah tetapkan, Allah kuatkan hatinya dengan la ilaha illallah sehingga dia mudah mengucapkannya. Berarti orang itu bisa dan tidaknya mengucapkan kalimat tersebut sebelum meninggal dunia adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Berarti kalau kita bisa mengucapkan itu, berarti Allah menetapkan hati kita itu. Bukan dari kita sendiri. Tadi sudah kita sebutkan bagaimana keadaan kita sebelum meninggal dunia. Seakan-akan gak mungkin untuk ingat itu gitu loh. Kalaulah bukan pertolongan Allah. Nah itu ya. Kalaulah bukan karena bantuan pertolongan Allah, tidak akan bisa orang itu mengatakan itu, mengucapkan itu. Nah ini di dunia. Kemudian dalam kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat? Di alam barzakh dan di alam akhirat nanti. Barzakh itu apa ya? Alam kubur. Nah, di alam kubur dan di hari akhirat nanti. Berarti sama-sama dua ya, di dunia dua, dalam kehidupan dunia dua, di dalam kehidupan akhirat dua. Dan di dalam kehidupan akhirat dua ini adalah ketika di alam kubur, dan yang kedua ketika nanti di akhirat. Di alam kubur adalah ketika dia mendapati fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Pertanyaan munkar nakir. Siapa Robmu? Kemudian apa agamamu dan siapa nabimu? Allah tetapkan hati dia untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar nakir tersebut. Semua itu adalah karena pertolongan Allah. Kalau Allah tidak, nggak mungkin orang itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sedangkan tidak mungkin dia nyontekan gitu ya. Nggak mungkin nyontekan Mbak ya. Nggak mungkin nyontek. Nggak mungkin minta tolong sama orang yang masih hidup. Tolong dong ini. Kan nggak mungkin kan. Alamnya sudah berbeda. Dan dia pun kalau diajari orang yang masih hidup, fulan, kalau tuh ada yang datang nanyain siapa Tuhanmu, jawaban siapa? Allah. Dengar nggak? Nggak denger lah. Kalaupun denger manfaat nggak? Enggak. Seandainya denger, dan itu nggak denger. Seandainya denger, nggak akan manfaat sama sekali. Nggak akan bermanfaat. Karena sudah beda alam gitu. Alamnya udah berbeda. Ini alam dunia, ini alam akhirat, yaitu alam kubur. Beda. Meskipun dengar nggak akan manfaat, nggak akan bisa dia menirukan, ya, menirukan yang diajarkan oleh orang yang masih hidup. Masya Allah. Jadi ini betul-betul keadaan yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, nggak mungkin orang itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah ini namanya Allah tetapkan hatinya dengan la ilaha illallah ini. Apalagi nanti di akhirat. Nah inilah
memang seperti itulah keadaan orang yang akan meninggal dunia tersebut ya. Maka sangat dianjurkan bagi kita yang masih hidup ya untuk mentalkinkannya agar akhir kalimat yang dia ucapkan di dunia ini adalah la ilaha illallah, dan itu adalah tanda terbesar husnul khatimah. Tapi di sini ada beberapa dalil tentang perintah untuk mentalkinkan saudara kita yang akan meninggal dunia. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu itu talqinkan. Apa tadi talqinkan artinya? Ajarkan, ingatkan, itu ingatkan, ajarkan. Mautakum apa di situ diartikan? Mautakum berarti kan mayat-mayat kalian, berarti kan sudah meninggal dunia kan? Artinya saudara-saudara kalian yang akan meninggal dunia. Itu maksudnya yang akan meninggal dunia, bukan yang telah meninggal dunia. Bukan, akan meninggal dunia. Kalau setelah meninggal dunia ya nggak ada manfaatnya lagi. Ya, kalau sudah meninggal dunia sudah tidak ada manfaatnya lagi mentalkinkannya, karena sudah nggak dengar lagi. Kalaupun dengar ya nggak ada manfaatnya. Ini masih hidup berarti masih bisa dengar nggak? Bisa dengar. Maka ajarkan, talkinkan orang yang akan meninggal dunia dengan apa ini? La ilaha illallah. Pak, katakan Pak, la ilaha illallah. Terus dengan pelan, dengan lemah lembut. Setelah ngikutin, diamkan dulu. Ya, sampai dia misalnya minta ini, minta itu, gerak ini, gerak itu. Maka setelah itu ajarkan lagi dengan lemah lembut, dengan tenang, jangan panik, sambil berdoa kepada Allah agar ditetapkan hatinya, begitu. Ya, sampai terakhir dia mengucapkan itu dan tidak gerak-gerak lagi dan gak ngomong-ngomong lagi, baru selesai dan meninggal dunia. Husnul khatimah. Ya, insyaallah. Terkadang dia tidak menjawab sempurna. Kadang-kadang nggak sempurna, nggak sampai la ilaha illallah, enggak. Kadang-kadang mulutnya kumat kamit, yang kita dengar itu kayaknya menyebut nama Allah kan gitu ya. Allah gitu kan. Nah, itu tanda bahwa dia itu bisa mengucapkan itu. Tapi karena beratnya sakit yang dia alami, ngomongnya sampai tidak sempurna. Tapi dia itu niruin. Nah, itu berarti dia ikut gitu, niruin. Nah, dia mengucapkan itu meskipun tidak sempurna, ya, karena rasa sakit yang dia rasakan, kegaduhan yang dia rasakan. Kemudian ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Kata penulis hafizahullah, wa inna ma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitalqini raja'a yakuna akhiru kalamil mayyit la ilaha illallah. Nabi menyuruh kita untuk mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah harapannya si mayit itu, orang yang akan meninggal dunia itu, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Terus kenapa sih kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, pasti surga tempatnya. Pasti surga tempatnya. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang akhir ucapannya, ucapan di dunia ini, la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Masya Allah, dakhalal jannah, bukan yadkhulul jannah. Bedanya apa? Yadkhulul jannah sama dakhalal jannah. Kalau dakhala itu kan fi'il madhi, yadkhulu fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi itu sesuatu yang telah terjadi enggak? Padahal dia udah masuk surga belum? Kalau mudhari' yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Tetapi di sini Nabi SAW menggunakan kalimat fi'il madhi, dakhalal jannah. Berarti dia sudah masuk surga dong. Padahal dia udah masuk surga belum? Lalu kenapa? Terus gimana ini? Ini menunjukkan pasti. Seakan-akan sudah masuk surga. Nah ini beda antara dakhala sama yadkhulu. Madhi mudhari'. Ya, menggunakan kata fi'il madhi, ya, fi'il madhi padahal belum terjadi, itu menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi gitu. Janji yang pasti terjadi. Begitu. Jadi harapan talqin ya adalah tadi orang yang akan meninggal bisa mengucapkan itu sehingga akhir kalimatnya la ilaha illallah, dan janji Allah melalui lisan Rasulnya adalah masuk surga. Tayyib, ini langkah pertama kita menjumpai orang yang akan meninggal dunia. Inilah yang kita kerjakan, inilah yang kita lakukan, inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, setelah meninggal apa yang harus kita lakukan lagi ini? Tadi kan sebelum meninggal tuh. Nah sekarang nih orang ini udah meninggal, apa yang harus kita lakukan nih? Nah ini disebutkan ada beberapa langkah, ya, ada beberapa amalan yang kita lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, ya bersyukur kita, bersyukur kepada Allah. Dan ya bersyukur kepada Allah yang telah menetapkan hatinya dengan kalimat itu. Ya. Tapi yang pertama dan yang kedua, poinnya adalah judulnya fa idza qadha wa aslamar ruh fa alaihim iddatu asya. Apabila orang itu sudah mati, sudah meninggal dan nyawanya sudah pisah dengan raga dan jasadnya, maka hendaklah bagi mereka melakukan apa-apa yang disebutkan dalam apa-apa yang akan disebutkan ini. Yang pertama dan yang kedua adalah ayyughmidu ainaihi wa yad'u lahu, yaitu menutup kedua matanya dan mendoakan kebaikan baginya. Biasanya orang yang baru saja meninggal dunia itu matanya terbelalak, matanya kebuka, melotot, mendelik. Itu dia. Ngerti mendelik? Melotot. Bukan itu bukan tanda orang itu su'ul khotimah, tidak. Melotot berarti su'ul khotimah, enggak. Itu semua dialami oleh manusia. Semua orang akan mengalami itu. Setiap orang yang meninggal itu biasanya dan umumnya adalah melotot, mendelik, ya. Bahkan sebagian orang itu mulutnya mangap, kebuka. Bukan itu tandanya itu su'ul khotimah, enggak. Semua orang begitu. Kenapa demikian? Karena mata ini mengikuti nyawa yang dicabut.
Jadi nyawa ketika dicabut merambat dari bawah ke atas sedikit demi sedikit. Kaki biasanya dingin Pak ya. Kaki mulai dingin tuh kaki, berarti nyawa udah nggak ada tuh. Merambat ke atas sampai di kerongkongan. Pas di kerongkongan dicabut semuanya keluar, kemudian mata mengikuti nyawa ruh yang dicabut itu, sehingga terbelalak matanya dan terkadang mulutnya terbuka. Maka kita yang hadir di situ secepatnya untuk ditutup itu mata. Dan tidak ada doa-doa tertentu, tidak ada ritual-ritual tertentu ketika menutup kedua matanya itu. Ya, dan tidak ada ritual-ritual tertentu ketika menutup mulutnya. Nggak ada. Udah tutup aja. Tutup aja. Kenapa ditutup? Kalau nggak ditutup itu nanti sulit nutup lagi. Kalau nggak segera ditutup akan sulit nutup. Gitu kan ya? Sulit nutup. Dan kalau nggak ditutup akan merusak pandangan. Merusak pandangan. Apa ya? Ya. Apa medeni gitu loh, apa saya bahasa? Medeni. Menakutkan gitu kan? Merusak pemandangan gitu loh, merusak pemandangan. Ya Allah, pas kita takziah kan ya, kita takziah ke situ kan boleh kan kita buka? Boleh. Masya Allah. itu ya Allah nggak akan pernah terlupakan dalam seumur hidup tuh. Nah itu kan itu merusak pemandangan gitu kan, sehingga kalau ditutup kan jadi manis gitu loh. Kalau ditutup kan jadi manis, jadi indah, begitu. Apalagi yang mandiin nih Pak ya, apalagi yang mandiin, ngelihat mulu. Bener itu, yang mandiin itu ya Allah, nggak takut tapi gimana ya, kayaknya nggak enak banget gitu diliatin aja kan. Nah itu jadi tujuannya bukan ini bukan itu, tapi tadi itu untuk biar lebih manis, lebih cakep, lebih sempurna begitu. Kalau melotot itu kan menakutkan, mengerikan dan seterusnya. Itu tujuannya ya. Tujuannya di samping itu adalah perintah siapa? Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kemudian tidak hanya menutup mukanya, matanya, tidak hanya menutup mulutnya, juga mendoakan dengan doa-doa yang baik. Karena doa untuk dia waktu itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bertakziah misalnya, kita takziah dan di situ masih ada jenazahnya tuh di rumah, itu doakan untuknya, doa kebaikan untuknya. Karena doa di waktu itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diaminkan oleh siapa? Malaikat. Diaminkan oleh malaikat. Kalau malaikat yang mengaminkan itu tanda mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita takziah dan di situ masih ada jenazahnya, ya doakan untuk jenazah itu dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Yang penting doa kebaikan untuknya. Maka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini penting. Tapi kita baca dalilnya. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu wa aghmadahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah yang waktu itu masuk ke Abu Salamah. Waktu itu Abu Salamah meninggal dunia gitu loh. Abu Salamah ini suaminya siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah berarti apanya Abu Salamah? Ya istrinya.
Jadi istrinya ini bercerita gitu loh, apa yang dia lihat. Ketika suaminya itu Abu Salamah meninggal dunia, datang Rasulullah SAW datang, dan waktu itu mata Abu Salamah sedang terbuka, melotot begini. Fa'aghmadhahu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menutupnya. Ya Allah ya, adalah sebuah kemuliaan, adalah sebuah karunia ketika ada jenazah yang disentuh oleh tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, disentuh oleh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Salamah ini. Dipejamkan matanya oleh manusia terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa dunia akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau menutup kedua mata Abu Salamah tersebut, beliau bersabda, "Innar ruha, sesungguhnya innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya ruh apabila dicabut diikuti oleh pandangan. Ya, diikuti oleh pandangan mata. Tadi itu berarti betul-betul orang yang meninggal dunia terbelalak itu bukan karena ini, bukan karena itu, tidak, karena mengikuti ruh yang dicabut, mengikuti nyawa yang dicabut. Berarti mungkin sebelumnya merem kan gitu, merem, kemudian nyawa sudah di kerongkongan, lalu dicabut sempurna oleh malaikat tersebut, lalu mata ini terbelalak mengikuti nyawa yang dicabut tersebut, akhirnya terbelalak dan kadang-kadang mulutnya kebuka. Nabi mengatakan demikian ya, sesungguhnya nyawa atau ruh apabila dicabut diikuti oleh pandangan mata. Kemudian Ummu Salamah bercerita lagi, fadajjana sun min ahlihi, keluarganya ribut, gitu ya, akhir ya. Nah, keluarganya ribut, gaduh, berteriak, ya karena tadi itu Abu Salamah meninggal dunia. Maka keluarganya sedih nggak? Heboh kan? Heboh. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa-apa yang kalian katakan. Tadi itu, doakan untuk saudaramu tadi itu yang meninggal dunia dengan doa-doa yang baik. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, jembarkan kubur atau rezeki ya, kuburnya, jembarkan kuburnya. Kemudian terangi kuburnya, angkat derajatnya, dan seterusnya. Itu dikabulkan, itu kebaikan nggak? Kebaikan. Karena doa itu diaminkan oleh malaikat. Ya. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk Abu Salamah. Apa doa beliau? Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Ya Allah, ini Rasul yang doain, akhi, ya Allah. Enak ya, Masya Allah. Sedangkan doa Rasul dikabulkan enggak? Pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampuni Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkat derajatnya fil mahdiyyin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Apa artinya di situ? Dan harumkan namanya untuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, begitu. Gimana artinya di situ? Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya pada golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya. Dan jagalah anak cucunya agar termasuk orang-orang yang selamat. Ampunilah kami, dia
dan dia ya Rabbil Alamin, dan lapangkanlah kuburnya baginya dan terangilah untuknya dalam kubur. Naam. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah, kami semua nih yang hadir. Walahu, dan untuknya, ampuni kami dan ampuni dia wahai Allah. Ya Rabbal Alamin, wahai Rabb semesta alam. Wafsih lahu fi qabrihi, dan luaskan untuknya kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya. Ini doa yang dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah, dan doa Rasul tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi memberikan contoh gitulah, contoh. Bahkan beliau melakukannya dan memberikan contoh dan menganjurkannya. Ya, dengan menutup kedua matanya lalu mendoakan kebaikan untuknya. Dan kita pun demikian, ya, melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya kita yang sedang takziah, ya, dan di situ masih ada jenazahnya tuh, mayitnya masih di situ, ya sudah, doakan. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ampunilah sahabatku ini ya Allah. Angkatlah derajat sahabatku ini ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Doa-doa yang kita pilih atau doa yang kita ambil dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kepada Abu Salamah. Tapi inilah yang pertama dan yang kedua, yaitu menutup kedua matanya dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian yang ketiga, ayyughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi, menutup dengan pakaian, ya, menutupi, ayyughattu bi thawbin yasturu jami'a badanihi, yaitu menutupi jasadnya, ya, sampai seluruh tubuhnya. Dan di kita pun demikian kan ya. Biasanya ditutup pakai apa? Cari atau kain apa begitu. Yang penting setelah betul-betul meninggal dunia ya ditutup seluruh tubuhnya sehingga tidak terlihat. Ya, ditutup semuanya. Sebagaimana hadits Aisyah, ya, radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, sujjiya bi burdin hibarah, maka tubuh beliau, jasad beliau ditutupi dengan kain hibarah. Kain hibarah itu kain yang khasnya orang mana? Yaman. Ya, hibarah itu kain khas Yaman. Biasanya bergaris-garis. Bergaris-garis kayak apa ya? Kayak di rumah sakit itu kan hitam putih, lorek-lorek itu namanya. Itu warna-warnanya khas Yaman itu, lorek-lorek. Bergaris-garis itu namanya hibarah. Nah, beliau ketika meninggal dunia ditutupi oleh para sahabat dengan kain hibarah tersebut. Berarti kenapa para sahabat menutupi tubuh beliau dengan kain itu? Berarti karena sebelumnya Nabi juga pernah melakukan itu gitu loh. Berarti sebelumnya Nabi telah melakukan itu sehingga dicontoh oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, kemudian yang keempat, ayyu'ajjilu bitajhizihi wa ikhrajihi, segera mengurusnya dan mengeluarkannya, ya, yaitu bersegera untuk diurusnya. Berarti segera diapain? Dimandiin, dikafanin, disolatin, terus dikuburin. Nah, itu segera, jangan menunda-nunda, jangan nanti, jangan berlama-lama kecuali ada uzur, ya, kecuali ada uzur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, fadhil seikhra. Hadis Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lekaskanlah urusan jenazah
Karena jika ia seorang baik, maka yang berarti kamu lekaskan ia pada kebaikan. Dan jika ia tidak demikian, berarti kamu campakkan kejahatan dan dari tengkukmu. Nah, ya, jadi segera diurus ya. Kalau dia itu baik, berarti kita telah berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena dia segera mendapatkan kenikmatan kubur. Berarti kan membantu dia untuk mempercepat mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia buruk, cepet ya segerakan juga biar gak kelamaan di pundak kita tuh. Males banget ngeliat dia tuh, biar cepet hilang dah gitu ya. Biar cepet musnah dari muka bumi ini gitu. Ngapain lama-lama? Kalau begitu boleh nggak? Ya enggak, jangan sampai seperti itulah, ngomong-ngomong gitu ya, enggak usah lah, ngapain. Nah, ini di hati aja gitu loh kan, di hati aja. Dan memang tabiat orang kan seperti itu kan. Kalau dia orang jahat, males banget kan, lama-lama ngelihat dia kan. Nah itu berarti seperti itu. Makanya manusia akan berbahagia. Tidak hanya manusia, makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini akan bahagia dengan meninggalnya orang jahat. Iya Pak ya, seneng nyumpekin apa ya? Yes. Nah seperti itu. Orang jahat itu kan nakut-nakutin, suka nakutin, mengancam ini, nggak seneng banget ngelihat orang jahat itu. Makanya ketika dia meninggal seneng nggak kita? Seneng, bahkan makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi pun ikut seneng dengan meninggalnya orang jahat itu. Tertawa, seneng, bahagia. Tapi menangis ketika yang meninggal itu siapa? Orang baik. Merasa kehilangan kan? Merasa kehilangan, maka kita menangis. Masya Allah ya. Ketika kita lahir, orang-orang yang terdekat dengan kita tertawa, gitu ya. Ketika kita meninggal, orang terdekat kita apa? Menangis. Bagus. Iya benar kan begitu. Taib. Yang kelima apa sih? Yang kelima? Hendaknya sebagian keluarganya segera melunasi hutangnya dengan hartanya. Naam, segera untuk melunasi hutang-hutangnya kalau dia punya hutang. Taib. Harta yang untuk membayar hutang itu adalah dari harta dia sendiri, harta si mayit. Meskipun sampai habis tidak masalah. Meskipun ahli warisnya nggak dapat apa-apa, ya kan gitu, nggak masalah. Makanya urusan yang paling pertama tentang harta si mayit ini adalah untuk bayar hutang. Waris itu terakhir, yaitu bayar utang dulu, kemudian wasiat, pernah wasiat ini. Kalau masih ada sisa, baru diwaris. Berarti yang pertama adalah masalah hutang. Maka kalau tahu nih ahli warisnya, orang tuanya misalnya punya utang, yaudah, diambil harta ayahnya tersebut untuk bayar hutang-hutang tersebut. Pertama kali seperti itu. Nah, iqra ya Syekh dari Jabir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dia bercerita, telah meninggal dunia seorang sahabat, kemudian kami mandikan, kami kafani dan kami taburi dia dengan wangi-wangian. Kemudian kami bawa kepada Rasulullah SAW di tempat yang biasa dipakai meletakkan jenazah, yaitu di makam Jibril. Kemudian kami beritahu kepada Rasulullah SAW agar mensolatinya. Lalu datanglah Rasulullah SAW bersama kami dengan melangkah. Kemudian beliau bertanya, barangkali rekan kalian ini punya tanggungan hutang? Maka jawab mereka, ya, 2 dinar. Lantas Rasulullah SAW mundur. Kemudian ada seorang di antara kami yang biasa dipanggil Abu Qatadah berujar, ya Rasulullah, 2 dinar itu saya akan melunasinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, engkau yang melunasi 2 dinar itu murni dibayar dari hartamu dan mayit itu bisa bebas darinya 2 dinar. Maka Abu Qatadah berkata, ya betul. Kemudian beliau mensolatinya, sehingga apabila Rasulullah SAW berjumpa dengan Abu Qatadah,
Rasulullah bertanya, apa yang telah diperbuat dengan uang 2 dinar itu? Hingga pada akhirnya Abu Qatadah menjawab, ya Rasulullah, sudah saya lunasi. Lalu beliau bersabda, sekarang ini adalah saat kulitnya mulai dingin. Nah, Masya Allah. Berarti sampai inilah masalah utang ya, jangan menganggap remeh dan jangan menganggap kecil urusan utang ini, ya. Masalah utang. Sampai-sampai Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang punya utang. Bahkan 2 dinar. Maka Abu Qatadah janji untuk melunasi dari hartanya sendiri. Maka baru Nabi mensolatinya. Setelah itu Nabi bertemu dengan Abu Qatadah dan ternyata alhamdulillah Abu Qatadah sudah membayarkannya. Nabi SAW bersabda, al-an, sekarang ini baru kulitnya dingin. Berarti selama ini disiksa karena utang tadi itu. Makanya kalau dalam urusan utang ini Allah tidak akan mengampuni kecuali kalau sudah dibayar utangnya. Nah, jangan bermudah-mudah deh masalah utang ya. Jangan bermudah-mudah. Meskipun 1 rupiah, 2 rupiah, jangan. Kecuali kalau terpaksa ya. Kalau terpaksa. Makanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah mengampuni semua dosa orang yang mati syahid. Kecuali utang. Nah, Allah mengampuni dosa, kesalahan semuanya dari A sampai Z. Dosa semuanya diampuni bagi orang yang mati syahid ini. Kecuali satu yang nggak diampuni, masalah utang, sampai dia membayarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, barangkali sampai di sini dulu apa yang dapat disampaikan, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Tapi barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Sebagai seorang muslim kan kalau misalnya ada siapa yang kita kenal itu wajib didoakan. Kalau misalnya yang tadi masalah orang itu orang yang jahat, tapi agamanya muslim, itu gimana? Wallahu a'lam, selama dia itu muslim dan tidak dikenal ya, tidak dikenal orang fasik ya. Dia itu orang biasa dan tidak dikenal orang fasik ya. Tidak dikenal orang yang suka berbuat maksiat di depan halayak ya. Dan dia seorang muslim, maka tidak apa-apa kita doakan dia. Tapi kalau dia sudah jahatnya sudah ma'ruf, sudah dikenal oleh masyarakat, maka kalau pertanyaannya adalah boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi bagi kita nih orang tokoh misalnya, tokoh masyarakat antum misalnya, maka sebagai peringatan bagi orang yang masih hidup nih, karena dia nggak didoain sama dia tuh, maka akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Maka bagi antum yang misalnya seorang tokoh nggak doain dia karena kejahatan yang sudah seperti itu, maka itu bagus, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, enggak. Jadi misalnya seperti disyukurin. Yang kalau disyukurin enggak, maksudnya nggak didoain, ya nggak masalah juga. Kalau berdoain boleh, tapi kan kita kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu kita mengambil pelajaran gitu. Kalau antum seorang tokoh, terus tidak mendoakan dia, maka itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup tuh, yang nggak didoain sama dia, nah jahat dia, buruk dia. Nah seperti itu. Makanya nanti akan kita bahas tentang sholat. Bagaimana hukum mensolati orang yang jahat, yang benar-benar dia itu jahat.
Apa hukumnya mensolatinya? Boleh nggak? Ya harus disolatin kan. Tapi kata para ulama dianjurkan bagi tokoh untuk tidak mensolatinya. Sholat di sini penuh doa nggak? Nah, penuh doa. Bagi tokoh masyarakat atau kiai atau siapa ustadz ya, jangan jangan nyolatin dia. Karena kejahatannya, karena keburukan dia tadi itu. Untuk apa? Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Tuh, dia nggak disolatin sama dia. Itu kan teguran keras kan bagi orang-orang yang masih hidup dan yang masih mengikuti langkah-langkah orang yang meninggal tadi itu kan. Sehingga ini teguran bagi mereka yang sejalan dengan orang yang masih hidup ini. Ya Allah, rugilah kalau nggak didoain dia, karena doa dia itu kan mustajab tuh, dikabulkan oleh Allah dan ini begitu kan. Akhirnya jadi pelajaran bagi yang masih hidup. Kalaupun nyolatin boleh nggak? Boleh, tapi kan kita mencari afdholiyah tadi loh. Mana lebih utama tadi itu? Iya. Tapi kaum muslimin harus nyolatin nggak? Ya harus nyolatin kan, karena sholat jenazah itu hukumnya apa? Wajib harus, tapi wajib kifayah. Sebagian kaum muslimin kalau sudah mengerjakan gugur kewajiban yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ketika ada orang yang akan meninggal itu biasanya ada kalangan kaum muslimin itu keluarganya mengumpul, kita bacain surat tertentu dengan harapan untuk mempermudah sakaratul maut dan cepat meninggalnya. Apakah itu boleh? Na'am, wallahu a'lam bishawab. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, laqinu mautakum bi surati Yasin. Kurang lebih seperti itu. Ajarkanlah orang-orang yang akan meninggal dunia dengan surat Yasin. Bacakanlah, iqra'u mautakum bi surati Yasin. Bacakan orang yang akan meninggal dunia dengan surat Yasin. Dhaif, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Apa dhaif itu? Lemah, tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan sandaran. Maka dengan membaca ayat-ayat surat-surat tertentu untuk dia, itu semua dalilnya adalah dhaif, lemah, tidak bisa dipakai, tidak bisa dilaksanakan. Cukuplah dengan apa yang tadi, yang jelas-jelas sahih dari Nabi SAW, yaitu laqinu mautakum la ilaha illallah tadi itu. Itu yang jelas-jelas sahih. Kenapa mengamalkan sesuatu yang tidak sahih dari Nabi SAW? Maka itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena Al-Quran itu untuk orang yang masih hidup sekarang ini kita nih. Kalau yang sudah meninggal dunia ya buat apa? Ya, tidak ada manfaatnya. Al-Quran untuk kita baca sekarang masih hidup, kita pelajari, ya, kita renungkan, kita amalkan, itu baru. Tapi kalau sudah mau meninggal dunia ya nggak ada gunanya lah untuk dibacakan, diajarkan dengan ayat-ayat tertentu tadi itu. Dan cukuplah dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di terakhir terkait tadi katanya kan kalau ada orang yang meninggal kita dianjurkan mentaruhi kata la ilaha illallah. Jadi gini Ustaz, kalau ada orang yang mau meninggal ditaruhi terus kata terakhir yang terucap itu cuma sekedar la ilaha, yang artinya kan tiada Tuhan. Apakah orang tersebut itu mati dengan keadaan musyrik atau mungkin Ustaz yang lain? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lihat orang ini sebelum meninggal itu kok keadaannya seperti apa. Kalau dia itu benar-benar saleh, insyaallah saleh dan salihah, maka kita husnudzon. Kita berhusnudzon kepada Allah bahwa sebenarnya dia itu pengen nerusin, tetapi karena keburu nyawanya sudah tercabut, maka dia cukup la ilaha, mau illallah itu udah nggak kuat lagi. Maka kita husnudzon saja.
bahwa benar-benar dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.